Pernah kebayang nggak ada hantu digital yang kerjaannya jagain pembangkit listrik tenaga surya kita? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran loh. Yuk kita bedah gimana caranya kecerdasan buatan atau AI bisa jadi pelindung super canggih buat masa depan energi hijau kita. Kita ini lagi ada di tengah-tengah revolusi energi terbarukan. Dan yang jadi juaranya? Tenaga surya. Soalnya biayanya makin terjangkau, teknologinya juga makin oke, jadi nggak heran kalau ini jadi andalan utama kita buat menuju masa depan yang lebih bersih. Terus, seberapa cepat sih revolusi ini? Nah, angka ini udah ngejelasin semuanya. Cuma dalam 1 tahun, kapasitas tenaga surya di seluruh dunia itu naiknya 22%. Wow! Itu bukan cuma tumbuh, itu namanya meledak. Tapi, di balik pertumbuhan yang super cepat ini, ada satu tantangan besar. Coba bayangin, ribuan panel surya dipasang di ladang-ladang yang luas banget. Gimana caranya kita mastiin semuanya itu jalan terus tanpa masalah, 24 jam sehari? Nah, jawabannya ternyata ada di satu alat yang kelihatannya sepele tapi kerjaannya non-stop di jantung sistem, namanya inverter. Anggap aja dia ini otaknya pembangkit listrik tenaga surya. Penting banget, tapi sekaligus ini dia titik paling rawannya. Jadi, apa sih kerjaan si inverter ini? Gampangnya gini, dia itu kayak penerjemah. Dia ngubah listrik mentah dari panel surya, yang namanya DC, jadi listrik yang bisa kita pakai di rumah, yang namanya AC. Kelihatannya simpel ya, tapi ini krusial banget. Ibarat jantung, kalau dia berhenti berdetak, ya udah, wassalam, mati semua sistemnya. Nah, dari sinilah muncul ide yang super keren. Para peneliti mikir, gimana ya kalau kita bisa bikin hantu buat tiap inverter? Bukan hantu beneran ya, tapi kembaran digitalnya yang bisa ngawasin dia non-stop 24/7 buat ngasih tahu kalau ada masalah sebelum kejadian. Oke, terus gimana cara bikin hantu ini? Langkah pertamanya adalah mendengarkan, bukan dengerin suara, tapi dengerin data. Tiap inverter itu ninggalin jejak digital yang isinya cerita tentang kondisinya. Tugas kita adalah nangkep setiap detail cerita itu. Pertama-tama, mereka nyari detak jantungnya di dalam data. Istilah teknisnya sih autokorelasi, tapi bayangin aja kayak gini. Kita nyari kebiasaan atau ritme dalam data. Mirip detektif yang ngamatin rutinitas targetnya buat nebak langkah dia selanjutnya. Pola inilah petunjuk pertama kita. Begitu ritmenya ketemu, langkah selanjutnya adalah ngebersihin suara-suara berisiknya. Coba deh bayangin, kamu lagi coba dengerin orang bisik-bisik di tengah konser musik yang super kencang. Nah, analisis frekuensi ini fungsinya kayak headphone peredam bising. Dia nyaring semua gangguan biar kita bisa dengar sinyal penting dari si inverter dengan jelas. Nah, setelah semua petunjuknya bersih dan jelas, baru udah kita bangun detektifnya. Sebuah AI yang didesain khusus buat satu tugas doang, menciptakan kembaran digital yang persis sama dengan inverter aslinya. Inilah yang namanya digital twin atau kembaran digital. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar model 3 dimensi. Ini tuh replika yang hidup, yang datanya terus diupdate secara real time. Jadi dia bisa ngerasa dan berperilaku sama persis kayak kembaran fisiknya di lapangan. Otak di balik semua ini adalah jenis AI canggih yang namanya autoencoder. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja AI ini seniman pemalsu yang jago banget. Tugasnya cuma satu, belajar meniru data operasi normal dari inverter sampai benar-benar mirip, nyaris sempurna. Prosesnya itu elegan banget, cuma 3 langkah. Pertama, encode. AI-nya ngambil semua data, terus diperas sampai jadi intisarinya doang. Terus yang kedua, decode. Nah, dari intisari tadi, dia coba gambar ulang data aslinya. Dan yang paling penting, langkah ketiga, bandingin. AI ini ngecek hasil gambarannya sama data aslinya. Beda jauh nggak? Nah, perbedaan inilah kuncinya. Ajaibnya di situ. Dan inilah inti dari semuanya. Kesalahan kecil antara tiruan AI dengan data aslinya, itulah yang kita cari-cari. Perbedaan sekecil apapun itu adalah alarmnya. Sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Jauh sebelum masalahnya jadi besar dan menyebabkan kerusakan fatal. Logikanya gini, karena si AI ini dilatihnya cuma buat niru kondisi normal, begitu ada data aneh yang masuk, dia bakal bingung. Hasil gambarannya jadi jelek, nggak mirip sama aslinya. Nah, kesalahan gambar atau reconstruction error inilah yang jadi penanda paling akurat kalau ada anomali yang baru aja terjadi. Dan inilah penampakan si kembaran digital pas lagi kerja. Lihat deh, garis biru tebal itu adalah gambaran kondisi normal menurut AI. Nah, titik-titik merah itu momen-momen penting di mana AI-nya seolah-olah teriak, "Weh, ada yang aneh nih." Dia nandain anomali secara real time saat itu juga. Terus, seberapa hebat sih metode baru ini? Wah, bedanya jauh banget, kayak siang dan malam. Metode-metode lama itu sering kebutaan, nggak bisa lihat masalah-masalah kecil yang diam-diam bisa jadi bencana.
Sebaliknya, si kembaran digital ini matanya setajam elang, bisa secara konsisten nangkep anomali super halus yang dulu pasti kelewat. Angka nggak pernah bohong kan? Waktu diadu langsung, si kembaran digital ini sukses nangkap 92% anomali. Coba bandingin sama metode statistik standar. Hasilnya 0%. Yup, Anda nggak salah denger. Gagal total. Sama sekali nggak bisa diandelin. Bahkan nih, kalau dibandingin sama model AI lain yang lebih ribet, angka 92% ini tetap yang paling tinggi. Ini bukti kalau pendekatan kembaran digital ini bukan cuma pinter, tapi juga paling efektif buat jadi satpam sistem-sistem vital kita. Oke, teknologinya keren, angkanya juga bikin kagum. Tapi sebenarnya apa sih artinya semua ini buat kita? Apa dampak nyatanya buat masa depan energi terbarukan? Ini penting banget, soalnya ini artinya pembangkit listrik tenaga surya kita jadi jauh lebih bisa diandalkan. Nggak ada lagi tuh ceritanya pemadaman listrik yang bikin rugi atau energi yang kebuang sia-sia. Ujung-ujungnya, kita semua bisa nikmatin listrik hijau yang lebih stabil dan efisien. Dan lebih dari itu, ini bisa jadi contoh buat yang lain. Teknologi kembaran digital ini benar-benar membuka banyak banget kemungkinan baru. Jadi bikin kita mikir, kalau hari ini kita bisa kasih hantu penjaga buat pembangkit listrik, coba bayangin deh, besok apa lagi yang bisa kita lindungi? Jaringan air bersih kita, jembatan-jembatan penting, atau mungkin sistem transportasi publik? Wah, kayaknya masa depan buat merawat semua infrastruktur penting kita baru aja dimulai.